Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, kembali lagi di video saya kali ini. Perkenalkan kembali, nama saya Chelsea Samerlim dengan NIM 4524091079 dari Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2024. Nah, kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang definisi pengetahuan. Gimana ya definisi tentang pengetahuan itu? Kita simak ya materi tentang definisi pengetahuan. Nah, teman-teman, secara etimologi, pengetahuan itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu ini tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan dalam arti luas berarti semua kehadiran internasional objek dalam subjek. Namun dalam arti sempit dan berbeda dengan imajinasi atau pemikiran belaka, pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Nah, jadi teman-teman, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar adalah kontradiksi. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Nah, yang pertama teman-teman, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dalam istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Dengan common sense, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, di mana mereka akan berpendapat sama semuanya. Nah, yang kedua teman-teman, yaitu pengetahuan ilmu. Ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, klasifikasi. Ilmu merupakan lukisan dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang dipelajarinya dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan logika dan dapat diamati panca indera manusia. Nah, yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Nah, yang keempat teman-teman, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan agama ini yang lebih penting di samping informasi tentang Tuhan, juga informasi tentang hari akhir. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Nah, dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan kerancuan antara pengertian pengetahuan dan ilmu. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan, ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti tersendiri, teman-teman. Nah, hal ini sering kita jumpai dalam berbagai karangan,
yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Nah, namun jika kedua kata ini berdiri sendiri-sendiri, akan tampak perbedaan antara keduanya. Nah, teman-teman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Nah, dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan itu diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik. Pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi, baik lewat indera maupun lewat akal. Dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita, perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan yang bersifat prailmiah ini ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah ini adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Nah, adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu dan harus bersistem. Di samping itu, pengetahuan ilmiah harus memiliki metode tertentu dengan sifatnya yang umum. Metode itu meliputi metode dedukasi, induksi, dan analisis. Setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang pengetahuan, sekarang akan dikemukakan beberapa pengertian tentang ilmu sebagai bahan perbandingan. Nah, teman-teman, dalam ensiklopedia Americana dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. De Liangji mengutip Paul Friedman dari buku The Principles of Scientific Research, memberi batasan ilmu sebagai berikut. Ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukannya, umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya pada dan mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dapat ditelusuri dengan melihat perbedaan ciri-cirinya. Herbert L. Searles memperlihatkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka ilmu berbeda dari pengetahuan biasa karena ciri sistematisnya. Nah, dari beberapa keterangan tadi, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan itu berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematik dan cara memperolehnya. Perbedaan tersebut menyangkut pengetahuan pra-ilmiah atau pengetahuan biasa. Sedangkan pengetahuan ilmiah dengan ilmu tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Nah, dalam perkembangannya lebih lanjut di Indonesia, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat berikut. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima atau ia telah mengetahui. Kata jadian ilmu berarti pengetahuan. Nah, dan memang dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ilmu diidentikan dengan pengetahuan, teman-teman. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam bahasa, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Nah, teman-teman, demikian materi dari saya tentang definisi pengetahuan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bye bye.